KEP TV, mencerdaskan pekerja. Selanjutnya ahli Dr. Ahmad Freddy, dipersilakan. Ya, waktu 10 menit. Siap. Bismillah. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kepada yang terhormat pemerintah dan DPR RI, kepada yang terhormat para pemohon dan kuasa hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan ahli menyampaikan keterangan terhadap 3 substansi besar, yaitu sebagai berikut. 1. Pemaknaan persidangan yang berikut dalam pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar dalam sistem hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Pemaknaan dan penerapan hal ihwal kegentingan memaksa dalam lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. 3. Relasi konstitusional antara lampiran Undang-Undang Cipta Kerja dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91-PUU-13 tentang pengujian formil Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. A. Pemaknaan persidangan berikut dalam pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar dalam sistem hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 22 Undang-Undang Dasar telah mengatur bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perpu yang harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Penafsiran mengenai persidangan berikut tidak hanya dapat menggunakan penafsiran gramatikal, namun ia harus juga dimaknai dengan penafsiran sistematis dan penafsiran autentik. Pertama, apabila menggunakan penafsiran sistematis, maka diskursus mengenai persidangan berikut harus dianalisis secara sistematis melalui substansi dan struktur atau arsitektur norma yang ada dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang P3 disebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Untuk menjelaskan mengenai sistematika terhadap keberadaan Perpu dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, ahli akan menguraikan bagaimana tahapan pembentukan Perpu secara sistematis sesuai dengan konstruksi Undang-Undang P3. Kita mulai dari ketentuan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang P3 yang mengatur. Ayat 1. Dalam prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas A, B, C, D, dan E. Penetapan atau pencabutan Perpu. Secara sistematis, ketentuan pasal 23 ini masuk ke dalam bab perencanaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Tahap pertama pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu tahap perencanaan undang-undang. Saya ulangi, tahap perencanaan undang-undang. Selanjutnya, dalam pasal 43 Undang-Undang P3 mengatur ayat 1, rancangan undang-undang yang berasal dari DPR dapat berasal dari DPR atau Presiden. Ayat 2, ayat 3, ayat 4. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 3 tidak berlaku bagi RU mengenai 2. Penetapan Perpu menjadi undang-undang. Secara sistematis, pasal 43 Undang-Undang P3 ini masuk ke dalam bab penyusunan peraturan perundang-undangan. Tahap kedua, pembentukan peraturan perundang-undangan bagian penyusunan undang-undang. Saya ulangi, bagian penyusunan undang-undang. Mengingat pasal 23 dan pasal 34 Undang-Undang P3 dinyatakan bahwa rancangan undang-undang mengenai penetapan Perpu, maka baju hukum dari Perpu merupakan RUU. Yang tahapan setelah tahapan perencanaan tadi disebutkan pasal 23 dan tahapan penyusunan tadi disebutkan dalam pasal 43, yaitu selanjutnya adalah tahap pembahasan, pengesahan, dan pengundangan, mengikuti sebagaimana tahapan pembentukan rancangan undang-undang. Selanjutnya, dalam pasal 50 Undang-Undang P3 diatur bahwa ayat 1, RUU
dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada DPR. 2. Surpres sebagaimana dimaksud ayat 1 memuat penunjukan menteri yang ditugasi oleh Presiden. 3. DPR mulai membahas RU dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak surat Presiden. Setelah tahapan penyusunan RU, maka dilanjutkan dengan tahap pembahasan sebagaimana diatur dalam pasal 65 bahwa pembahasan RU dilakukan dengan DPR oleh DPR bersama dengan Presiden atau menteri yang ditugasi. Pembahasan RU ini dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahapan tingkat pembicaraan tingkat pertama dan tahapan tingkat kedua. Tingkat pertama bisa dibalik komisi, banggar atau pansus, sedangkan pembicaraan tingkat 2 ada di paripurna. Artinya, dari sistematika norma dalam Undang-Undang P3, 1. Rancangan Undang-Undang Penetapan Perpu nomor 2 tahun 2002 tentang Cipta Kerja mengikuti tahapan prolegnas, yaitu daftar kumulatif terbuka, sebagaimana sebuah RU kumulatif terbuka pada umumnya. Dia tunduk pada rezim perencanaan perundang-undangan, yaitu rancangan undang-undang. Yang kedua, rancangan tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2002 mengikuti tahapan penyusunan dengan disampaikan surat Presiden kepada DPR yang menugaskan Menteri ABC untuk ikut membahas rancangan undang-undang tentang Perpu Cipta Kerja di DPR. Dia pun sebagaimana rancangan undang-undang kumulatif pada lazimnya. 3. RU Perpu Cipta Kerja mengikuti tahap pembahasan dengan adanya pembicaraan tingkat 1 di Badan Legislasi DPR dan pembicaraan tingkat 2 di paripurna DPR. Artinya, RU tentang Perpu Cipta Kerja pun mengikuti pembahasan RU kumulatif pada lazimnya. Dengan karakter ini, sesungguhnya secara sistematis, maka watak pembentukan RU penetapan Perpu dengan RU penetapan Perpu sama-sama memiliki watak yang sama, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengundangan, pengesahan, dan pengundangan. Sehingga RU tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang dilakukan melalui bisnis proses yang sama dengan kumulatif terbuka lainnya. Baik RU 6 penetapan Perpu maupun RU tentang penetapan Perpu sama-sama RU yang mengikuti mekanisme perencanaan, penyusunan, pembahasan sebagaimana RU kumulatif terbuka pada umumnya. Namun, ada pasal 52 Undang-Undang P3 yang mengatur 1. Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikutnya. Dan yang kedua, pengajuan Perpu dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang. Ketentuan pasal 52 ini pun masuk ke dalam bab penyusunan. Dan jika dianalisis, penyusunan ini memastikan dalam konteks bagaimana teknik pembentukan peraturan perundang-undangan sudah sesuai atau tidak dengan lampiran 2 Undang-Undang P3. Sejatinya, ketentuan pasal 52 ini harusnya masuk bab pembahasan. Selain itu, apabila memenuhi ketentuan pasal 52 ini, maka tentu mekanisme pembicaraan di tingkat 1 tidak perlu dilakukan. Karena tentu ini memberikan beban terhadap waktu. Karena Perpu dibebani pasal 52, tapi kemudian dia harus ikut pembahasan tingkat 1 dan tingkat 2, sebagaimana rancangan undang-undang reguler pada umumnya. Ini ada cacat sejak lahir Undang-Undang P3 yang mendudukkan Perpu di 2 kaki, 2 wajah, 2 arus yang membuat ketidakpastian berhukum dalam pembentukan Perpu dalam Undang-Undang P3. Sehingga kita harus bijak, harus berhati-hati, karena DPR menjalankan konstitusionalnya menempatkan RU tentang penetapan Perpu dengan adanya pembicaraan tingkat 1 dan pembicaraan tingkat 2. Padahal, jika kita baca di pasal 52 ayat 4, dalam hal Perpu mendapat persetujuan dalam rapat paripurna, hanya rapat paripurna saja, tidak ada rapat di pembicaraan tingkat 1. Dengan demikian, apabila menggunakan penafsiran sistematis, maka pembentukan RU penetapan Perpu kemudian menjadi Undang-Undang 6 tahun 2023 ini dapat dimaknai 1. Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang memenuhi tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga pemaknaan dalam persidangan berikut mengikuti proses pembentukan RU pada lazimnya. 2. Secara khusus, RU mengenai penetapan Perpu menjadi undang-undang harus segera dan seketika diputuskan nasibnya oleh DPR mengenai disetujui atau tidak menjadi undang-undang.
Hal ini berbeda dengan RUU dengan status bukan penetapan Perpu yang telah disampaikan oleh Presiden kepada Ketua DPR, dapat secara tentatif dan tentatif pula untuk dibahas oleh DPR karena tidak terdapat urgensi, kesegerahan, dan kesetikaannya. 3. Pemaknaan persidangan berikutnya tidak semata-mata hanya secara tekstual, namun ia harus dimaknai secara kontekstual dan berhukum secara lentur. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kedua, apabila menggunakan tafsir autentik, maka Muhammad Yamin, Perumus Undang-Undang Dasar 1945 di BPUPKI dan PPKI menyatakan, perkataan dalam sidang yang berikut adalah berhubungan dengan harus dapatnya persetujuan DPR dengan waktu dan tidak dengan waktu harus mengajukan ke DPR. Yang maksud kebijaksanaan pemerintah, persidangan yang berikut bermaksud persidangan sesudah Perpu diajukan ke DPR. Muhammad Yamin mengatakan bahwa frasa persidangan berikut ialah persidangan setelah Perpu diajukan oleh Presiden ke DPR. Secara original intent, maka dimaknai bahwa kewajiban konstitusi Presiden yaitu mengajukan Perpu ke DPR, dan tugas DPR meskilah menyidang eksistensi Perpu. Maka persidangan berikutnya ialah waktu DPR menyidang eksistensi Perpu setelah Perpu disampaikan ke Presiden, bukan dihitung sejak Perpu ditetapkan oleh Presiden. Hal itu dinyatakan pula dalam pasal 52 ayat 1 yang mengatur bahwa Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. Sehingga setelah diajukan oleh Presiden, maka DPR harus memutus persetujuan atau ketidaksetujuan Perpu pada masa sidang yang sama atau pada masa sidang yang berbeda. Apabila diformulasi dalam bangunan norma, maka antara pasal 22 Undang-Undang Dasar, pasal 52 ayat 1, 2, 3, 4 Undang-Undang P3, penjelasan pasal 52 Undang-Undang P3, maka ada masalah konflik norma, distorsi norma, dan kontestasi norma, sehingga kemudian ini menjadi masalah dalam konteks dalam konteks interpretasi problem. Namun demikian, dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 43 garing PU garing 18 Romawi garing 2020 yang menyatakan ketentuan pasal 22 ayat 2 Undang-Undang 45 menyatakan bahwa Perpu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut. Menurut Mahkamah, ketentuan tersebut mengatur mengenai batasan waktu bagi DPR memberikan persetujuan atau tidak memberi persetujuan atas Perpu yang ditetapkan oleh Presiden, yakni dalam persidangan yang berikut. Adanya frasa persidangan berikut merupakan perintah konstitusi agar DPR dapat segera memberikan kepastian mengenai penilaian terhadap Perpu yang telah ditetapkan oleh Presiden tersebut. Jika setuju, maka Perpu tersebut menjadi undang-undang. Sebaliknya, jika tidak disetujui, maka Perpu tersebut harus dicabut atau dibatalkan. Bahwa persoalan konstitusional selanjutnya yang harus dijawab adalah apakah penilaian DPR untuk memberi persetujuan atau tidak atas Perpu harus dilakukan pada masa sidang berikutnya, persis pada masa sidang setelah Perpu itu dikeluarkan, ataukah pada masa sidang berikutnya lagi, ataukah bagaimana jika Perpu ditetapkan pada masa sidang DPR sedang berlangsung dan setelahnya adalah masa reses, sehingga DPR harus dapat memberikan persetujuan atau tidak setelah masa reses tersebut berakhir. Apabila melihat berbagai macam argumentasi di atas, maka sesungguhnya pemaknaan terhadap masa sidang berikutnya bersifat dinamis, moderat, namun fungsional, yaitu DPR haruslah segera memberikan penilaian terhadap RUU penetapan Perpu tersebut pada sidang pengambilan keputusan, mengingat esensi diterbitkan Perpu adalah karena adanya keadaan kegentingan yang memaksa sebagai syarat absolut. Dengan demikian, apabila Presiden menetapkan Perpu pada tanggal 30 Desember 2022, kemudian mengajukan Perpu tersebut pada DPR pada masa sidang 3 pada tanggal yang dimulai 10 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 16 Februari 2023, selanjutnya DPR memberikan persetujuan atas Perpu pada tanggal 21 Maret 2023, yaitu pada masa sidang keempat, maka ia sudah memenuhi ketentuan persidangan berikut dalam penafsiran sistematik dan autentik. B. Pemaknaan al-ihwal kegentingan memaksa dalam lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.
Mengenai alih ihwal kegenting memaksa, sebagaimana secara jelas dinyatakan dalam putusan MK nomor 138, maka terkait dengan hal ihwal kegenting memaksa, ahli akan menyampaikan urgensi pembentukan Perpu dalam dua dimensi, yaitu dimensi struktural dan dimensi fungsional. Pertama, dalam dimensi struktural, maka dalam hal ini dimulai dari implementasi putusan MK 91 tahun 2020 yang menyatakan bahwa Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Secara prinsip, menurut ahli, ada 3 arahan MK atas peraturan Cipta Kerja di masa depan, yaitu 1. Legalisasi metode Omnibus Law dalam Undang-Undang P3. 2. Pelaksanaan meaningful participation. Dan yang ketiga, larangan perubahan terhadap materi muatan pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden. Untuk melaksanakan putusan MK 91, pembentuk undang-undang telah menetapkan Undang-Undang 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 12 2011 yang diundangkan pada tanggal 6 Juni 2022. Terhadap Undang-Undang 13 ini pun dilakukan berbagai pengujian ke Mahkamah Konstitusi, terakhir diputus tanggal 20 Desember 2022, yang menyatakan bahwa undang-undang yang memasukkan metode Omnibus Law ini sudah sesuai dengan putusan MK 91, sehingga pembentuk undang-undang secara jelas, serius untuk melaksanakan putusan MK 91 tahun 2020 sampai dengan Desember 2022. Sebagai catatan, yang perlu digarisbawahi tebal, bahwa untuk menyelesaikan perubahan Undang-Undang P3, yang materinya tidak sebanyak Undang-Undang Cipta Kerja, yang terdiri dari 78 undang-undang, pemerintah dan DPR, harus menghabiskan kurang lebih 11 bulan, sejak 25 November 2021 ketika putusan MK 91 diucapkan sampai dengan 20 Desember 2022. Selanjutnya, khusus terhadap struktur bangunan Cipta Kerja yang sesuai dengan putusan MK 91, maka setidaknya ada 3 model pilihan instrumen hukum untuk melaksanakan putusan MK 91, yaitu yang pertama, metode Omnibus RU perubahan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, RU pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan yang ketiga adalah Perpu Cipta Kerja. Berdasarkan analisis dari ahli, dari 3 pilihan, baik dia RU perubahan, atau RU pencabutan, atau Perpu, maka apabila ada hal ihwal kegenting memaksa, bagi ahli, pilihan untuk memilih Perpu itu adalah pilihan yang moderat dan terbaik. Karena kemudahan teknis penyusunan, proses pembentukan yang sangat cepat, dan kemudahan masyarakat dalam membaca rumusan. Bayangkan ketika itu RU perubahan, maka ada Undang-Undang X tahun Y yang merubah Undang-Undang 11 tahun 2020 yang mengubah 78 undang-undang. Tentu ini akan menjadi beban luar biasa bagi rakyat untuk membaca undang-undang perubahan ini. Jikapun rancangan undang-undang baru, maka ini tentu memiliki beban luar biasa, baik political cost, economic cost, maupun social cost, yang tentu ini membahayakan dalam konteks kepentingan bangsa dan negara dalam waktu cepat. Sehingga sepanjang ada ahli ihwal kegentingan memaksa, maka Perpu adalah pilihan yang terbaik. Kemudian berdasarkan analisis cost benefit analysis of law, Perpu menurut penulis lebih memiliki kelebihan yang luar biasa dibandingkan RU pencabutan atau RU perubahan, karena lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien. Kemudian terbukti berdasarkan bacaan penulis dengan diskusi para ekonom yang terlibat di Kemenko Perekonomian, ada stagflasi ekonomi dunia, ada ancaman krisis pangan, ada ancaman krisis energi, ada krisis finansial. Ketika penulis melihat di Google, banyak sekali para homeless di Amerika, di Eropa, banyak sekali pengangguran, sehingga kemudian ini bagian dari tanda-tanda adanya stagflasi ekonomi secara global. Kemudian kelebihan dari Perpu adalah bila diuji ke MK, maka selalu akan kehilangan objek karena terlanjur ditetapkan menjadi undang-undang oleh DPR. Kemudian belum ada penolakan Perpu oleh DPR dengan catatan Perpu JPSK yang baru beberapa tahun kemudian dicabut di tahun 2015. Kelemahan adalah memerlukan political power yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka Perpu Cipta Kerja telah sesuai dengan putusan MK 91 sepanjang ada ihwal kegentingan memaksa yang menjadi kunci dapat atau tidak dapatnya Perpu dibentuk secara subjektif dan diobjektifikasi oleh DPR. Namun, bila kita berpikir radikal, ekstrim, maka sesungguhnya
lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merupakan makhluk hidup baru yang tidak ada kaitan dengan putusan MK 91 sama sekali. Mengapa? Karena Undang-Undang 11 Tahun 2020 yang diputus oleh putusan MK sudah dibunuh, sudah dicabut oleh Perpu Cipta Kerja. Ini terlihat di pasal 185 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu Perpu Cipta Kerja, bahwa dengan berlakunya Perpu ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Artinya, eksistensi Undang-Undang 11 Tahun 2020 dengan segala dramanya, dengan segala dinamikanya, termasuk dengan segala inkonstitusional bersyaratnya, sudah tidak ada lagi. Sehingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tidak dapat ditarik dengan ruang dan waktu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan fakta dinyatakan Undang-Undang 11 2020 itu inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, kedua, secara substansi, maka hal ihwal kegentingan memaksa ini meskilah dinyatakan oleh pemerintah ketika Perpu akan diterbitkan. Adanya kegentingan memaksa Perpu Cipta Kerja ini telah jelas dalam penjelasan umum Undang-Undang 6 Tahun 2020. Namun, dalam konteks hukum, ahli memandang pasca putusan MK 91 tahun 2020 ada tsunami penerapan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 berisikan 78 undang-undang. Secara praktik berhukum ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketika para penegak hukum ingin menerapkan 78 undang-undang secara sektoral, undang-undang sektoral ini sudah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Ketika aparat penegak hukum ingin menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara temporer. Sebagai contoh, berdasarkan pasal 110A dan 110B Undang-Undang 11 Tahun 2020 diatur bahwa perusahaan-perusahaan yang telah terbangun di dalam kawasan hutan namun belum memiliki perizinan berusaha di bidang kehutanan diberikan waktu 3 tahun untuk menyelesaikan syarat administratif pengurusan izin usaha sejak diterbitkan Undang-Undang CK, dan hanya dikenai sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan dimaksud. Pasal ini sebagai jalan tengah bagi kebuntuan berhukum antara rezim kehutanan, perkebunan, dan tata ruang. Namun, banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian harus menjadi tersangka, termasuk Duta Palma, Pak Pepeng, yang kemudian disangkakan melakukan tindak pidana korupsi. Padahal oleh Undang-Undang Cipta Kerja, dia dinyatakan diberikan pengampunan dengan membayar denda administratif dan harus mengurus perizinan berusahanya. Ada perdebatan di majelis hakim di pengadilan. Apakah Undang-Undang Perpu Cipta Kerja, apakah Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku atau tidak? Dan ini membahayakan. Belum lagi soal pengupahan. Pilihan hukum seperti apa yang harus digunakan? Banyak sekali. Dan ahli berkali-kali diundang di Bareskrim, di Polda-Polda untuk menjelaskan ketika terjadi tindak pidana kehutanan, pertambangan, rezim mana yang harus digunakan? Apakah Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Kehutanan, ataukah Undang-Undang Cipta Kerja? Apabila menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat, namun ketika menggunakan Undang-Undang Pertambangan atau Kehutanan, undang-undang ini sudah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Ada 78 undang-undang yang tidak operasional. Lalu bagaimana praktik berhukum di negara ini ketika ini tidak diselesaikan secara cepat? Ada 78 undang-undang, ribuan pasal yang tidak bisa bekerja sejak putusan MK 91 tahun 2020. Terjadi tsunami penegakan hukum luar biasa. Terjadi tsunami penerapan hukum luar biasa. Dan ini genting bagi negara ini. Membahayakan kepentingan nasional. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Relasi konstitusional antara lampiran Undang-Undang Nomor 6 dengan putusan MK Nomor 91 tahun 2020 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Dalam bagian menimbang, putusan MK 91 tahun 2020 dinyatakan bahwa menimbang bahwa tanpa bermaksud menilai konstitusional material Undang-Undang AKU karena terhadap Undang-Undang AKU banyak diajukan permohonan pengujian secara materi Mahkamah, sementara Mahkamah belum mengadili Undang-Undang AKU secara material, maka dalam melakukan perbaikan proses pembentukan Undang-Undang AKU, pembentuk Undang-Undang memiliki kesempatan untuk mengkaji kembali beberapa substansi yang menjadi keberatan dari beberapa kelompok masyarakat. Apabila kita analisis lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, terjadi berbagai perubahan. Misalnya sektor ketenagakerjaan. Dulu pasal 64
Undang-Undang Ketenagakerjaan dihapus oleh Undang-Undang 11 tahun 2020. Tapi kemudian berdasarkan aspirasi dari pekerja, pasal 64 tentang outsourcing dihidupkan kembali di Perpu Cipta Kerja. Kemudian ada masukan dari para penyandang disabilitas bahwa frasa cacat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diganti menjadi frasa disabilitas. Merespon masukan masyarakat disabilitas, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja pun diubah pasal 67 dengan kata disabilitas. Upah minimum pun disesuaikan dengan formula yang diusulkan oleh masyarakat. Begitu pula Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Banyak keluhan dari UMKM terkait bagaimana kemudian berbelit-belit, biaya mahal, proses yang sulit ketika mengurus fatwa halal. Perpu Cipta Kerja kemudian mendobrak. MUI harus dalam 3 kali 24 jam sudah mengeluarkan sertifikat halal. Dan MUI tidak memonopoli lagi. Dibuka juga ada komite fatwa halal. MUI kabupaten, OMI provinsi diberikan hak untuk kewenangan untuk juga menerbitkan fatwa halal. Bagaimana kemudian merespon UMKM agar dapat memberikan sertifikat halal. Begitu pula ada harmonisasi Undang-Undang HPP dan Undang-Undang HKPD. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Akhirnya, demikian keterangan ahli ini saya sampaikan. Ahli teringat pernyataan Bung Karno yang dalam pidatonya menyampaikan, ahli hukum, juris, kebanyakan sangat legalistis, sangat memegang kepada hukum-hukum yang prevalent, sangat memegang pada hukum-hukum yang ada. Sehingga jikalaupun diajak revolusi, revolusi yang berarti melemparkan hukum yang ada, revolution rejects yesterday. Amat sulit yang demikian itu. Begitu pula yang dikatakan oleh mendiang guru kami, Profesor Sacipto Raharjo, bahwa hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Sehingga hukum bernilai bukan karena itu hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong bangsa dan negara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.